Jadi ya, sekali lagi saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita teruskan doa kali yang kedua, marilah kita belajar sebagian firman kitab menjadi satu renungan, satu santapan rohani atau satu kekuatan dalam doa kita yang kali kedua. Mari kita rujuk Alkitab Ibrani. Mari kita lihat buku Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 21. Ibrani pasal 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Baik. Ya. Di sini ada catat mengenai seorang tokoh yang bernama Yakub. Ya. Kalau di dalam ini Yakub yang di perjanjian lama lah. Ya. Ya. Di sini pasal 11 ini ada mencatatkan ramai tokoh yang beriman. Ya. Dan inilah salah satunya catat seorang tokoh bernama Yakub dengan tentang kebaikannya. Apa kebaikan yang boleh kita belajar itulah iman dia. Ya, satu telatan. Ya, inilah ya seorang yang beriman di dalam Tuhan. Ya. Kita belajar di sini. Sini mengatakan lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya. Menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya. Inilah menyembah kepada siapa? Sememangnya menyembah kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan Allah yang alam semesta. Ya. Sini mengatakan menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya. Kalau kita lihat kenapa dia bersandar kepada kepala tongkatnya. Ya, ini maksud dia sudah lanjut umur lah. Ya, sebab sini mengatakan hampir waktunya akan mati. Ya, maksud dia sudah ada umur, sudah lanjut umur, sudah. Jadi, sememangnya dia bersandar kepada ini tongkat lah untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, boleh kita rujuk perkara ini di buku Kejadian. Kita boleh lihat rujuk buku Kejadian pasal 47. Ya, kita lihat buku Kejadian pasal 47 ayat 31. Ya, ayat 31. 47, pasal 47, 31. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ya, inilah waktu perkara yang dicatatkan waktu Israel ini Yakub lah. Yakub ya bersujud kepada Tuhan. Ya, itulah maksudnya Yakub sudah berumur sudah. Inilah yang kita tahu, inilah waktu Yakub sudah berumur. Tetapi dia masih menyembah kepada Tuhan, masih bersujud kepada Tuhan. Nah, inilah iman dia dan juga suatu teladan yang boleh kita belajar. Yang kita belajar berapa butir dari sini untuk menjadi satu renungan atau satu santapan rohani kekuatan bagi kita pada pagi ini. Kita rujuk balik Ibrani pasal 11. Rujuk balik Ibrani pasal 11 ayat 21. Iman Yakub. Ibrani pasal 11 ayat 21, iman Yakub. Ya.
Jadi apakah maksud di sini menyempal sambil bersandar pada kepala tongkatnya? Apa yang kita boleh belajar di sini? Yang pertama, maksudnya adalah tetap berdoa kepada Tuhan. Ini Yakub tetap berdoa kepada Tuhan. Ya. Waktu itu Yakub sudah lanjut umur, tetapi kita nampak dia masih tetap menyempal kepada Tuhan dan sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, kita boleh lihat inilah semangat Yakub berdoa kepada Tuhan. Itulah menyembah Tuhan dengan bersandar kepada kepala tongkatnya. Ya, dia tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan. Ya, biarpun bila-bila saja atau biarpun umur dia berapa. Ya, itulah boleh kita belajar di sini. Tetaplah berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang ada banyak catatannya. Ya, tidak kira siapa-siapa saja atau biarpun apa peringkat umur seorang. Ya, mereka pun tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, kita masih ingat waktu Tuhan Yesus di atas dunia ini, dan waktu dia bekerja, ya, ada budak-budak ingin dekat sama Tuhan. Ya, ada budak ingin dekat sama Tuhan. Ingin dijamal, ditumpang tangan oleh Tuhan. Boleh kita lihat Lukas. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat 15. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 hingga 17. Ya, inilah suatu kisah mengenai Yesus memberkati anak-anak. Ya, kita lihat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, inilah kita lihat budak-budak, orang-orang, anak-anak kecil datang kepada Tuhan, ingin diberkati oleh Tuhan. Itulah berdoa di hadirat Tuhan. Ya, kita lihat Tuhan Yesus begitu mengenal kepada mereka. Ya, begitu begitu gembira sekali lah ada budak datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah kita lihat budak-budak, anak-anak kecil pun berdoa kepada Tuhan. Ya, kita pun lihat pada hari ini, ya, budak-budak, anak-anak pun berdoa kepada Tuhan. Ada juga yang mendapat Roh Kudus. Ya, sememangnya inilah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Ya, dalam Alkitab pun mencatatkan orang-orang muda pun berdoa kepada Tuhan. Ini Daud, ya, Nabi Daniel, ya, pun berseru kepada Tuhan. Ya, orang-orang muda pun berdoa kepada Tuhan. Kita boleh rujuk 2 Timotius. Kita lihat 2 Timotius ini pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Oke, pasal 2:22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, baik, inilah suatu nasihat dari Paulus
kepada orang-orang muda, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, itulah maksud ya orang-orang muda pun berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan adalah berkenan di mata Tuhan. Ya, dalam Alkitab, selain itu Alkitab pun catatkan orang-orang tokoh-tokoh yang sudah lanjut umur tetap berdoa kepada Tuhan seperti Musa, Abraham, dan juga lah Yakub yang kita belajar di sini. Yakub yang beriman. Ya, jadi apa yang kita boleh belajar dari sini? Kira-kira dari budakkah, orang muda, atau umur-umur yang sudah lanjut, sudah ini, ya pun tetap berdoa kepada Tuhan bila-bila masa. Ya, jadi inilah kita pun selalu berdoa dan beriman, bersandar kepada Tuhan. Inilah sesuatu yang berkenan di mata Tuhan dan juga lah sesuatu yang beriman. Nah, ini yang pertama yang kita belajar dari Yakub. Mari kita belajar yang kedua. Baik. Yang kedua, kita rujuk balik Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 21. Baik. Inilah iman Yakub, menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, apakah maksud di sini? Yaitu Yakub terus menyembah dan takut kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan. Inilah suatu iman yang boleh kita belajar. Ya, sememangnya dia menyembah dan dia bersujud kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa ini. Ya, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita takut adalah Tuhan yang memenuhi langit dan bumi. Ya, Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan yang menghukumi. Ya, inilah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan alam semesta. Nah, inilah kepercayaan kita. Inilah iman kita. Ya, iman kepercayaan kita yang asas. Ya, sememangnya ini menjadi dasar kita di dalam Tuhan. Ya, bukan dasar di dalam barang-barang yang materi atau barang-barang yang kita boleh nampak lah. Ya, memang selalu kita dasar iman kita di atas Tuhan yang berkuasa ini. Ya, walaupun sini mengatakan menyempal sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Ya, ini bukan bermaksud Yakub percaya atau bersandar kepada kepala tongkatnya. Bukan maksud begitu. Ya, ini cuma satu alat pertolongan. Alat pertolongan dalam hidup dia. Ya, waktu dia doa, ada alat pertolongan. Itu saja. Ya, jadi maksud dia, Yakub ini adalah menyembah dan takut kepada Tuhan. Bukan maksudnya dia takut kepada kepala tongkat ini. Ya, tetapi takut kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Ya, inilah yang kita percayai dan juga kita selalu peganglah iman ini. Takut kepada Tuhan. Kita lihat Mazmur. Mari kita rujuk buku Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95. Mazmur bilangan 95 ayat ke-6. Baik. Mazmur bilangan 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan tombak
tuntunan tangannya pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Baik. Nah, inilah suatu mazmur yang sedang memanggil umat Tuhan, umat gembala Tuhan untuk sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan. Ya, itulah seperti kita pada pagi inilah, inilah kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dengan nama Tuhan. Itulah. Walaupun itulah kita atas talian, ya, tetapi itulah karena bukan kita ini tidak ingin pergi aula gereja, tetapi inilah suatu cabaran lah yang kita hadapi pada hari ini. Ya, walaupun bagaimanapun tetaplah kita berkumpul atas talian untuk menyembah kepada Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Ya, itulah kita berkumpul di dalam nama Tuhan. Ya, itulah kita percaya pada Tuhan. Percaya Tuhan adalah Allah kita. Allah kita. Itulah kita percaya kepada Tuhan dan juga ada perbuatan. Ya, ada perbuatan. Seperti yang dikatakan, ada iman dan ada perbuatan. Itulah iman Yakub. Ya, iman Yakub. Yang juga kita boleh teladani. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, tetapi ada perbuatan juga. Itulah menyembah dan takut kepada Tuhan. Itulah suatu perbuatan yang begitu bernilai sekali. Suatu perbuatan yang baik. Ya, kita boleh rujuk ini buku Yakobus. Kita lihat ini buku Yakobus pasal 2 ayat 20. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita lihat ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Baik, inilah mengatakan iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, itulah menjadi sesuatu sempurna. Sempurna di mata Tuhan. Ya, itulah kita percaya kepada Tuhan, ada juga perbuatan menyembah kepada Tuhan. Ya, itulah. Tidak, itulah. Kalau hanya mengatakan percaya tetapi ini tiada perbuatan-perbuatan, itulah tidak sempurna. Tidak sempurna. Tetapi ada perbuatan. Ya, seperti inilah iblis. Ya, Satan pun percaya juga. Ya, Satan pun percaya juga. Kita lihat ayat 19. Kita lihat ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi Satan pun juga percaya akan hal itu dan mereka komentar. Ya, jadi maksud di sini percaya. Ya, kalau bilang percaya saja, Satan, iblis pun percaya juga. Percaya juga. Tetapi mereka percaya dengan tiada perbuatan yang saleh. Ya, dengan tiada perbuatan menjadi sempurna. Ya, kepercayaan Satan ini, ya ini mereka pun percaya juga. Tetapi mereka bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi sebaliknya melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Ya, bukan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Inilah Satan. Percaya juga tetapi mereka komentar. Tiada ini menyembah kepada Tuhan tetapi melawan Tuhan. Ya, tiada perbuatanlah maksud dia. Ya. Jadi ini hari ini kita percaya kepada Tuhan.
Ya, sememangnya kepercayaan iman, kepercayaan kita memang lain dengan si Jakni, memang. Ya, sebab iman kita adalah penuh dengan kesalehan dan juga takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Nah, inilah kita rujuk lagi 1 Yohanes. Kita rujuk ayat kitab yang inilah untuk mengakhiri firman perkongsian pada pagi inilah. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. 1 Yohanes pasal 5 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah yang membuatnya menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksiannya yang diberikan Allah tentang anaknya. 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anaknya memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, yang tidak memiliki hidup. Baik, itulah kita terus-menerus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan memiliki hidup kekal. Hidup yang begitu baik sekali. Ya, inilah yang kita kerjakan dan sama-sama kita renungkan pada pagi ini sebelum kita sama-sama doa. Baik, syukur pada Tuhan, perkongsian yang sempat saya sampaikan pada pagi ini, dan semua Tuhan memberkati.